Kok suka party nggak kok? Memang gue di Medan handle salah satu klub juga. Ini baru kata gue juga hell. Kata Meli lobet, merah banget. Gak ada gue ngomong gitu. Cas dari hijau. Hellboy. Hellboy. Tanduknya lu buka. Oh, kok nggak perlu pakai sabun pemutih? Masih punyanya merah kan? Wih, cupang nih. Cupang siapa? Kasih makan kali ya. Wah, bisa diaduin. Kayak di rumah gue nih, cupangnya. Siapa yang naruh ya? Wah. Ahli cupang lagi gue. Anjir. Diaduk kali ya. Boleh-boleh nih. Astagfirullahaladzim. Ah, ganggu nih, gue males nih. Males nih. Ini bulan puasa. Tidak elok jika kamu mengadu kedua binatang yang suci ini. Nggak diaduin, kan kalian aja bisa kawin. Ini ikan cupang, ikan yang hidup di dua tempat. Di air dan di leher. Kamu harus kembalikan ini pada tempatnya, Kori. Kalau mau ganggu aja. Kita tuh berlomba-lomba mencari pahala. Mendingan nih, kita kerjain tugas kuliah kita ngisi lembaran Ramadan. Ntar kita harus terawih, kelar terawih minta tanda tangan sama Ustadz penceramah. Ini pulangnya baru kita perang sarung. Ayo, nih. Perang sarung? Perang sarung, baru kita bungkus cewek. Gue taruh aja lah ya. Gue taruh ya. Iya, taruh dong. Ah, lu ganggu Gimana aja lu mau. sih lu? Oh, lu berat mau? Gimana nih? Dan doang gede lo. Bisa. Lagi masa kosan kayak begini, masa hiasannya cuma ikan cupang doang yang lain. Keren lu yang naruh, bukan lu? Bukan, di kamar gua ikannya beda. Di kamar gua ada ikan yang nggak bisa entar-entaran. Apa? Ikan cakalang aja. Waduh. Mau gue pakai lagi tadi, anjir diambil. Ayo ada lagi gak? Gak ada, udah itu doang. Di kamar gua ada ikan yang nggak ngapa-ngapain. Apa? Ikan gabut. Gabus. Oh. Ini mana sih, Meli? Mana? Kok tuh Ben gak ada? Ada Meli. Nah gimana kok? Ini kosannya udah spek apartemen banget, gak kena matahari. Dari tadi kita ngomong gak kena radiasi, gak kena tiba-tiba sial. Kita ngomongin ikan di bawah Patrick. Pas banget. Ini Patrick. Tapi teman saya kok emang ada gitu dia. Ini siapa nih? Ini siapa, Mel? Temen lu lobet merah banget. Pernah main film, Hellboy? Siapa Mel? Ini teman gua dari Medan. Gue. Oh dari mana? Tinggal di mana di Medan? Gue di Pancing. Ah yang benar lu belut. Pancing. Namanya Koko Merah. Oh sudah di Pancing. Emang ada daerah namanya Pancing? Ada, di Medan tuh ada namanya Pancing. Berarti Koko tinggal di? Di Pancing? Pancing. Tinggal di Pancing. Ya tapi gue gak tau Pancing di mana Nama tuh? daerahnya Pancing. Di mana tuh kok? Pancing Percut Setuan. Iya, benar. Itu tempat kenapa bisa dibilang pancing? Mungkin gua rasa karena di situ banyak nelayan. Di situ tuh daerah laut gitu. Tapi temen lu asik nih. Kita tadi bercandain begitu dia datang ini nggak baper loh. Asik dong, paling Sakit asik di hati. tongkrongan ini Koko Iya. Merah. Emang lu kayaknya udah berdamai sama diri lu sendiri gitu kok. Gue sering dibilangin kayak gitu. Tapi lu enjoy aja. Seneng malah. Berarti banyak perhatiin. Gimana kalau seneng? Senangnya kenapa kok? Karena gue rasa udah kayak daripada gue hanya dikasihin kayaknya nggak baik. Basi ya kayaknya ya. Iya benar sih. Udah berdamai berarti dia. Iya, ini udah berdamai sama kenyataan. Karena kan banyak orang juga kan kayak mungkin nggak harus tentang apapun, kadang suka insecure atau apa segala Iya. macam kan. Malah malas kalau misalkan dikata-katain atau apa dan baper kan bulan puasa nggak boleh. Ini biar lebih elok lagi, kita tempat kok sini kok. Karena merah ketemu merah kayak nggak enak gitu. Iya, nah, biar hijau merah putih kayak gitu. Nah kita santai aja kok di sini kok, anggapnya kosan saya. Emang punya saya. Ini punya gua. Kayaknya punya dia nih. Nggak dari mana nih mau ngapain kesini Koko? Mau cari kosan. Oke, terus? Mau cari kosan spek apartemen yang gak terkena sinar sinar matahari. Yang adem, yang full AC, bersih, kinclong, rawr. Nyari yang sanggupnya berapa bayar sebulan? Cocok kan? Cocok. Paling 2 jutaan. 2 jutaan tapi pengen yang lengkap loh. 2 jutaan pengen AC di dalam, ada kulkas kalau berenang. Nggak bisa dong, itu di belakang ya, di belakang. Ini Kok di daerah sini? perkotaan. 5 juta siap. Tapi ini bersih kan kok? Kan Bersih tadi kan banget. cari kos-kosan yang bersih. Ini bersih Iya. banget. Gue yang penting nyaman. Nyaman dong, apalagi ada kita-kita. Waduh. Emang kalau perawatan kebersihan tuh gimana biasanya Koko? Kalau jujur kebersihan gue susah. Cuman kalau misalnya gue mau tidur, ini kan sering terkelupas nih, ya kan.
Pas mau tidur itu wajib bersih, wajib banget. Kalau misalnya untuk perawatan seperti alat-alat mandi itu ada sabun khusus atau apa gimana kok? Enggak ada. Pakai sabun biasa Malah aja. gue itu gue mandi itu jarang pakai sabun. Jadi gimana? Ya langsung basahin, lembapin, gosok. Yang penting lembab kok. Iya, yang penting lembab. Nggak perlu jebur gitu, Nggak usah. Karena kalau gue sabun itu perih banget. Hanya sabun-sabun tertentu aja yang bisa. Oh, kok tisu basah? Nggak suka. Nggak suka. Bakal kering. Tisu galon? Kalau nggak bisa tuh. Karena gue juga sama sensitif gitu. Kalau misalkan nggak kasurnya nggak bersih, suka kena tungau. Sumpah gue sensitif kayak gitu. Tapi ini kalau ini juga sensitif kok. Kalau misal kena tungau-tungau kayak gitu, nyamuk itu ngegigit gak sih kok? Sensitif banget. Nyamuk gigit. Malah lebih gampang untuk apa tuh? Kayak Tipis ya? gelombung gitu, terus gatal berdarah gitu. Seringnya seperti itu. Habis nyedot. Waduh, habis minum Amer nih, kata temen Amer. Merah banget nih. Oh iya kok, aku mau nanya nih. Perbedaan perawatan yang dulu sama yang sekarang itu apa ya? Perawatan dulu itu gue sebelum dan sesudah mandi itu wajib ada lotionnya. Oke. Pelembab. Iya. Siap. Terus ada obat vitamin juga iya. Cuman sekarang enggak. Sekarang udah bebas. Kok bisa? Karena dibiasain. Oh, kembali. Terus karena dulu itu mau beli lotionnya susah. Mau ke Singapura. Oh, khusus. Kalau lotion bayi gitu nggak bisa tuh? Nggak bisa. Karena lotion ini kan dia kalau udah kering, kulitnya ini langsung ini kan kayak gini ya. Dia bakal terkelupas langsung. Gitu. Jadi kalau yang ini gue udah selesai mandi, langsung pakai lotion yang untuk melembabkan kulit aja. Selesai. Tapi ngomong-ngomong mau ngekos di sini, emang kalau di Jakarta tinggal di mana kok? Gue kalau Jakarta daerahnya barat banyak. Oh barat, emang udah tinggal lama di sini kan awal di Medan kan? Iya. Di daerah mana tuh di Jakarta? Cuman di barat, karena kalau kerjaan kan di Medan, jadi seringnya bolak-balik gitu. Oh jadi nggak ada tempat stay yang memang lama? Nggak. Bolak-balik aja? Wih. Punya kerjaan tetap di Medan. Di sini ya freelance kayak gitu, panggilan syuting. Kalau misalnya kerjaannya itu di profesi apa kok? Gue basically kontraktor. Kontraktor. Arsitek. Oh ini rumah nih. Kontraktor loh. Jual kontrakan beli motor ya? Makanya lu jangan macem-macem, makanya dia cari yang bagus kosannya. Kontraktor. Pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain. Kontraktor. Itu dari dulu tuh kok? Kontraktor? Karena memang hobi, jadi sebelum kontraktor ini gue media untuk liput makanan. Media liput makanan pertama. Jadi sambil kuliah, setelah kuliah tamat masuk jadi kontraktor arsitek gitu. Habis itu baru ada virtual office sama manajemen. Pas sekarang berarti fokus di kontraktornya jadi arsitek aja? Iya, sekalian bangun. Sekalian bangun. Sama tukang sekali macem. Iyalah. Bata. Oh iya kok, kan dulu itu di sempat program makanan-makanan gitu ya. Kok ada pantangan tersendiri nggak untuk makanan? Dulu ada. Apa dulu itu? ada, gak boleh yang namanya seafood udah pasti gak boleh. Alergi? Alergi gatal, kecap juga gak boleh, telur juga gak boleh gitu. Oh, kecap kenapa? Kok bisa? Kenapa itu? Reaksinya apa? Dia bakal menghitam-hitam. Oke, orang cacar. Cacar tuh nggak boleh minum. Hitam-hitam nggak boleh gitu. minum kecap. Terus Ini gatal. masih kulit cacar boleh makan. Tapi gue coba-cobain aja. Papa bilang coba aja. Kalau lu gak coba nanti lu bakal aneh kalau Terus misalnya kalau tiba-tiba. sekarang? Apapun makan. Berani coba? Berani makan? Semua makan sampai hari ini. Kalau meja dimakan bisa? Enggak, itu enggak. Ya, Papa. Ini bawa tongkat Blackpink maksudnya apa nih? Kenapa nih? Karena gue mungkin terlalu suka sama Blackpink mungkin ya. Kemarin juga episode kemarin suka Blackpink, sekarang juga ya? Kalau kakak sukanya siapa? Lisa pastinya. Wah, Lisa lagi. Kemarin nonton berarti gue? Gak sempat karena kerjaan. Oh, padahal 2 hari tuh loh. Iya. Gue yang dapat Pengen banget gue. Saya dapat yang VVIP yang sampai tukang gendangnya itu sih. Gak ada dong, ya gak ada. Kira dangdut pantura. Maaf nih sekeluarga. Apa yang bikin suka Blackpink kok? Emang suka Korea culture-nya? Sebenarnya bukan suka Korea, cuman karena temen gue seneng sama lagu Korea, sering hidupin musiknya di mobil. Kena racun. Kena racun. Dan Blackpink pula itu. Iya bener. Ini Kori juga demen banget lagi. Coba nyanyiin Kori. Suka ada skrip-skrip aneh nih. Suka ada skrip-skrip aneh. Blacklist, gue tau Blacklist. Suaranya gak support. Suaranya gak support. Itu sukanya gara-gara apa kok kira-kira? Gara-gara visual atau gara-gara lagunya? Lagunya sih mungkin. Lagunya. Terus karena Korea ini kan kayak
bahasanya pun kita nggak ngerti. Aku jujur nggak ngerti banget. Cuman gue seneng aja denger lagunya gitu. Tapi pernah nonton konser gak? Apapun selain Blackpink? Iya. Pernah. Apa tuh? Westlife. Westlife. Suka. Gue paling seneng Westlife sama MLTR. Wih, emang MRT. MRT Ajinawi ya. Kawan-kawan. Berarti selama Koko bolak-balik ke Medan Jakarta, bedanya kira-kira apa tuh kok? Kalau di Medan kayak gimana, di Jakarta kayak gimana? Biasanya Medan itu maksudnya gini ya, aku kan sangat dikenal di Medan, istilahnya gitu. Cuman Artis lokalnya nih. enggak juga, enggak lokal-lokal banget sih. Jadi kalau di Medan orang-orang itu udah tahu. Kalau di Jakarta sebelum ada TikTok mereka nggak tahu. Jadi waktu lihat gua kesannya aneh. Gitu. Yang namain Koko merah itu pertama kali siapa sih kok? Aku sendiri. Dari Koko sendiri? Iya, karena memang orang-orang pada bilang, Koko kok merah banget, Koko merah banget. Ya udah sekalian aja lu kalau mau ngomongin gua sekalian ngomongin di depan Koko merah udah gitu. Harusnya sesuai Blackpink, Koko pink nggak merah. Tapi banyak yang bilang memang iya, pink bagusan. Iya, Koko pink itu merah. Koko merah lah. Kan Koko pernah nonton Westlife nih kan. Nah itu kan rame tuh kalau misalnya konser gitu. Itu pernah nggak kayak dapat tanggapan dari orang-orang, ih kok kayak gitu, ih kok gitu kok. Enggak sih, cuman ada beberapa yang mereka benar-benar jaga banget. Tapi mungkin karena mereka udah tahu kondisi kita, jadi benar-benar nggak boleh terlalu dekat, takut nanti terbentur. Justru takut melukai kan? Iya. Gitu. Soalnya kan orang pasti bakal notice kan. Ada yang berpikir takutnya ini penyakit menular kah? Oh, ada. Oh, kita lurusin ya, ini tidak menular bro. Tuh, my brother tuh. Justru deh orang takut dekat Koko karena pada dasar takut Koko terluka. Iya. Gak pernah mosing lu. Kayak gitu. Bisa. Iya. Tanggapan Koko sama orang-orang yang kayak gitu gimana tuh? Kadang kan orang ada yang ngelihat orang dari fisik doang kan. Kalau aku bagusan jangan nilai dari fisik deh. Benar. Aku selalu bilang sama orang, lu jangan nilai dari fisik, lu hari ini nilai dia seperti ini, besoknya lu belum tahu dia jadi apa. Betul. Kuliahnya tinggi. Iya, karena orang profesinya pasti. oke. Iya. Arsitek bro. Iya, banyak kelebihan. Nah, salah satu kelebihan Koko merah kalau nggak salah, Koko indigo ya. Iya. Indigo. Aku nggak tahu itu kelebihan atau enggak sih sebenarnya. Itu kelebihan sekali. Nggak jadi semua orang punya itu. Iya, semua Lu orang bisa punya. jadiin itu komersil. Tapi jujur aku sangat aku nggak pengen orang itu tahu lu itu indigo spesifiknya seperti itu. Cuma kalau orang nanya aku tetap jawab. Nah, kalau indigo versi Koko ini yang Koko lihat misalnya hal-hal absurd atau melihat pandangan ke depan. Iya. Kan ada biasanya ada indigo ada yang ngaku. Ada dua. Katanya bisa ngeliat setan. Apa itu duanya? Ada dua, satu yang bisa langsung lihat, satu lagi yang bisa lihat orang punya masa depan. Koko dua-duanya punya spek itu atau cuma salah satu? Dua-duanya punya, cuman yang untuk lihat masa depannya orang ini gue benar-benar harus tahu orangnya itu seperti apa. Meli coba dilihat kok. Meli nih, Meli. Iya, gue penasaran nih. Enggak, luar maksudnya dalam. gini, maksudnya gue harus tahu dulu. Jadi harus luar dalam. Jadi gue Biasanya harus luar dalam katanya kan. Jadi gue harus tahu itu kayak lu harus ngomongin lu itu gimana kehidupan yang dulu, sekarang gimana, terus yang lu simpan sekarang apa gitu. Tapi perlahan nanti di malam harinya itu gue baru bisa terjemahkan. Oke. Besoknya baru bisa gue kasih tahu. Oh, berarti lebih mendalami karakter si orang ini dulu ya? Iya. Kalau melihat yang makhluk astral, bisa secara langsung apa Bisa. nunggu malam juga? Enggak, itu bisa langsung. Pas malam baru kaget, wah bisa terus setan. Bener malam nih. Di sini kok bisa. Kalau di sini ada nggak kira-kira? Kebetulan gini, kita yang bisa lihat gini itu dia bukan pas lihat langsung Nongol. kelihatan, langsung Bacaan nongol, gitu. enggak. Jadi istilahnya ya misalnya kakak ke pasar nih, Siap. ketemu banyak orang. Tapi kalau gue nunjukin, lu kenal nggak orang yang rambut panjang gini-gini? Pasti lu nggak kenal. Iya benar. Karena lu nggak benar-benar spesifik. Kita juga sama. Jadi kita itu kalau dia lewat, ya udah lewat aja. Tapi kita nggak spesifik. Oh. Tapi kalau suruh aku duduk untuk liatin orangnya, Wah. aku bisa. Misalnya Koko disuruh, Koko sejam di sini lihat apa aja yang Koko lihat. Koko bisa tuh ya. Iya, itu bisa. Awal mulanya tahu kalau misalnya Koko punya kekuatan atau kelebihan indigo ini gimana? Dari kecil. Jadi dari kecil tuh gue udah seneng main apa tuh ya? Jelangkung. Kayak bukan jelangkung. Melato-lato. Main apa tuh kayak apa ya? Dia kayak Bentuknya? Oh, Ijabord. boneka-boneka. Cuman nanti bisa bukan main ya. Cuman aku udah tahu di dalam itu ada isi. Nanti gue ngomong sama dia. Wudu. Caki. Iya. Wudu. Itu juga gue bisa lihat. Jadi misalnya orang ada nih santet. misalnya di sini ada yang nusuk gitu kan. Gue bisa tahu itu ada di posisinya di mana. Gue bisa tahu. Lu ada yang nyantet lu nih. Oh, aku bisa lihat gitu. Bisa. Ada yang nyantet lu nih. Bisa. Ada orang ini. Jadi dari auranya si manusianya ini.
Enggak, itu kalau bisa tahu lokasi itu gimana caranya itu kok? Sherlock tuh. Ya kali setan Sherlock. Ada jin Sherlock. Aku paling nggak ngerti di sini kok. Serius. Yang begitu-begitu. Apa? Live location 8 jam. Aku paling nggak ngerti, makanya aku penasaran banget serius yang kayak gini tuh. Sama sih. Lokasi kan. Ya paling gue benar-benar tergantung tempatnya. Gue tergantung tempatnya. Itu kalau tempatnya itu benar, makanya gue paling benci itu kalau ruangan yang gelap. Ruangan gelap, tangga yang ujungnya lurus. Tangga ujungnya lurus. Habis itu pintu keluar. Oh iya. Tapi koridornya gak ada lampu. Gue paling gak suka. Karena banyak di situ kok. Pasti ada. Kamar mandi paling sering. Lo kok punya pengalaman gaib gak sih kok yang paling serem lah selama Koko hidup lah? Pernah. Yang paling gue ingat itu waktu di India. Itu paling gue ingat. Di Ketemu India. setan India? Apa? Ketemu setan India? Iya. Seru. Jadi setan-setan di dunia itu beda-beda. Indonesia beda, di Thailand beda, Malaysia, di India pun beda. Dilihatnya waktu itu Koko lagi di mana posisinya? Gua di hotel. Jadi transit itu harusnya 3 jam. Oke. Tinggalnya itu pas sampai di hotelnya itu jam 3 atau jam 4 pagi gitu. Pas subuh. Udah gak ada transportasi, kita naik taksi, habis itu sampai di sana. Si bellboy-nya bilang kasih kita ruangan yang langsung ke koridornya gitu. Tapi aku udah tahu itu ruangan kayaknya aneh banget. Terus auranya gak enak. Pas aku tidur, aku percaya nih orang yang tidurnya ditindih sama Ketindian. ketindian. Bahasa ketindian tuh. Jadi bukan aku aja, temanku satu lagi juga gitu. Pas aku ketindian, si makhluk ini yang keluar ngomong sama aku. Jadi di sini tuh kita ada papa, mama, ada anakku 2 dan kita semua udah meninggal. Udah ditindih. Paginya kita lihat bingkai foto, rupanya bingkai fotonya itu muka-muka mereka semua. Sama anak-anak itu. Padahal waktu kita sampai di malam hari itu kan, di pagi hari itu kita belum ini. Lo lihat foto-fotonya. Belum kelihatan fotonya. Pas gue buka gorden, tiba-tiba ada orang duduk gitu. Wah ngeri ya, pokoknya ngeri banget. Kalau misalkan emang kalau indigo kayak gitu, sebenarnya bisa nggak sih kayak kalau gue udah nggak mau ngeliat kayak gitu, kayak dilepas gitu aja bisa? Bisa. Jadi gini, kalau orang yang nggak bisa lihat tapi pengen lihat, bagusan nggak usah lihat. Oke. Tapi kalau orang yang bisa lihat, kamu bisa 2 pilihan, mau lepas atau mau lanjut. Oh itu bisa tuh? Bisa. Cuman aku lebih pilih lanjut sih, toh kan nggak takut juga. Ya sudah, ya udah dari kecil udah biasa kan. Gitu. Cuman biasa yang kayak gini gue jarang mau ngomong sama mereka. Jadi aku itu tipe-tipe karena aura kita itu bisa disedot sama dia. Oh gitu. Aku nggak suka. Terus aku lebih prinsipku kita lebih tinggi daripada mereka. Iya. Gitu sih. Ini di story IG Koko nih ada cerita tentang horor nyepi gitu kok. Itu gimana sih kok? Itu pas kemarin tahun lalu di Iya. Bali. Gue seneng traveling sendirian di mana-mana. Gue udah tahu nyepi, gue udah tahu istilahnya orang-orang pada bilang jangan hidupin lampu ya gini. Kelihatan lah gelap. Jadi karena gue denger itu juga mungkin terbawa. Nah, jadi hantu-hantu ini kadang gini, kita nggak bisa ngerasain, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita dengar dari orang lain, kita takut, dia ada. Oh. Pasti ada. Oh jadi tergantung kitanya juga dong? Iya, kalau memang tergantung kita mindset takut kita. ada, kalau nggak takut nggak ada. Ya makanya orang yang pendiam terus alisnya tertutup itu biasanya cenderungnya itu bakal kerasukan. Alisnya tertutup maksudnya gimana? Extension? Poninya sampai tertutup extension. gitu. Sans. Yang penting jangan berdiam diri, banyak mikir, pasti kerasukan. Pasti gampang. Gitu. Tapi kalau orang yang happy, fun, lasak, suka kesana kesini, mau diganggu apapun kayaknya nggak bisa. Tapi kalau ngomongin traveling nih kok, lu suka repot nggak sih? Misalnya kayak bawa tas atau Banget. apa kan harus juga Banget. lotion apa segala macam gitu kan? Repot banget. Jadi gue harus prepare lotion yang gue bawa ini cukup untuk 2 minggu ke depan. Lebih daripada 2 minggu gue harus balik ke Medan lagi. Gitu. Oke. Itu kira-kira berapa banyak? Berapa kilo? Sampai kiloan nggak kok? Atau cuma berapa mili? Kayaknya nggak sampai kiloan, cuman dia gede sih. Gede sih. Tiup Kayak gede. gini lah, toples gini. Segini. Jadi untuk seminggu gue butuh 2 toples itu. 2 toples ini Iya, lotion. kira-kira gitu. Tapi gini kok, kan gue bener-bener gak tahu nih kok, efek ketika sudah ngelupas itu, kalau memang tidak dikasih lotion, itu bakal gimana tuh kok? Menyatu, nah ini ya. Kita kasih air misalnya, habis itu kita kasih lotion. Dia bakal jadi kayak gini lagi. Sorry, gimana kok? Ini kan dia udah kering nih. Oke. Gua kasih air untuk lepasin ini dulu. Habis itu gua kasih lotion lagi. Dia munculnya seperti ini nanti. Oh, jadi mulus lagi. Oh iya jadi kulit lagi. Tapi Tapi ya. nanti waktu digosok-gosok kering-kering lagi, dia tumbuh lagi seperti gini. Oh, kayak ganti kulit. Oh jadi ganti kulit terus aja gitu ya? Iya. Berarti harus kalau nggak dipakai lotion pun Gak bisa. nggak bisa ya?
Ini karena baru ada lotionnya, ada bekas-bekas lotionnya. Cuma nanti kalau misalnya udah benar-benar kering dia gede-gede gitu loh. Pernah ada situasi nggak lotionnya nggak ada sempat beberapa hari kayak gitu kok? Pernah bagasi salah pesawat. Nah itu misalnya kejadian kayak gitu. Banget. Mau gak mau itu gue gak mandi seharian. Oh astaga. Enggak. Kering banget. Makanya gue selalu prepare yang kecil ini. Bawa lotionnya nggak kok? Bawa. Boleh lihat gak sih penasaran? Jadi kalau untuk mandi kan, aku rasa aku butuh dua yang. Vaseline. Oh iya. Petroleum jelly. Iya. Berapa butuh satu hari berapa kebutuhannya? Sekali mandi aku butuh 2-3. Oh banyak juga ya. Segitu berapa duit? Dan aku pernah lihat salah satu anak kecil dengan kondisi seperti Koko juga. Iya. Tapi dia nggak dapat perawatan yang cocok Iya. kok. Dan aku ngelihat dia emang terkelupas sampai kepalanya semua keterlupas. Itu kesian sih sebenarnya. Itu berarti biayanya berapa tuh kok? Kalau misalkan pakai yang ini lah, yang biasa kok. Lumayan kok. Ini karena kita beli bahan dasarnya, kita tahu bahan dasarnya. Itu sekali pakai ya. Pokoknya dalam sebulan butuh sekitar 2 jutaan. Sebulan. Nah, nama penyakitnya ini apa nih kok? Harlequin ichthyosis. Harlequin ichthyosis. Nah, kok tahu nggak sih kayak di Indonesia tuh ada berapa case kayak gitu kan misalnya suka dijelasin? Ada. Jadi setelah udah di TikTok baru tahu, oh ternyata si ini. Oh, saya pernah nih kok sama kayak Koko gitu ada yang Sama-sama. Cuman kita gak bisa langsung anjurkan lu pakai lotion ini coba karena mungkin dari kecil dia gak terbiasa. Kalau aku dari kecil udah terbiasa. Oh, tergantung jadi kebiasaannya ya. Jadi mereka lebih prefer udahlah gua berendam di air aja lah gitu. Oh, kok kira-kira tahu nggak kayak berapa kasusnya gitu kan suka banyak. Kalau gitu. kata dokter kan sekitar 10.000 banding 1 ya. Cuman aku rasa enggak deh. Kayaknya enggak, lumayan banyak juga. Banyak juga ya. Tapi nggak banyak yang ke expose ya kok. Iya, dan mereka itu benar-benar nggak mau diekspos. Setelah ada TikTok ini baru pelan-pelan terekspos. Tapi dengan adanya Koko, jadi banyak orang yang merasa percaya diri dengan apa yang mereka alami. Berarti bisa dibilang Koko salah satu inspirasi mereka untuk kalau dengan aku seperti ini, aku masih bisa berkarya, aku masih bisa ngejalani apa hal yang bisa aku lakukan, aku bisa membanggakan ke orang tua aku. Berarti kan gitu ya, Ko ya? Iya, benar. Bukan akhir dari semua inilah. Tapi kalau dulu pun mau dibilang aku pesimis, pasti pesimis. Pasti. Manusia normal aja pun pesimis pasti. Cuman mungkin karena orang tua cara didiknya itu ya lu harus bisa lah istilahnya gitu. Lu dari kecil aja waktu dokter bilang lu udah waktunya meninggal aja lu masih kuat. Oh itu pernah kok? Itu ada. Jadi 3 bulan pertama terus umur 19, umur 21 itu memang dikategorikan meninggal. Sekarang udah 30. Astaga. Gara-gara apa kok bisa dia sampai kondisi si bayinya memang nggak kuat. Kondisi bayinya. Gitu. Jadi kemarin kalau ada perhatian di TikTok aku ada share satu yang aku kasih dia lotion si bayi ini. Jadi belum sempat dipakai kan pengirimannya lumayan jauh tuh. Pas lotionnya sampai si bayinya udah meninggal dulu. Waktu aku dengar itu aku benar-benar shock pasti kau. Pasti. Nggak sampai hati sih. Karena memang kondisi seperti ini memang susah banget dijaga. Iya, susah. Ringkih banget dengan kulit yang setipis itu loh. Karena gua kulit sensitif itu seribet itu sih harus pakai lotion, Iya. terus harus serba lembab ya kok ya. Iya. Udah gitu kayak lu tuh harus sering-sering apa ya pakai kalau gue yang kayak mandi tuh pakai sabun bayi, selalu itu dari kecil kayak gitu. Itu maksudnya dengan kulit yang gini, gimana yang ada kebutuhan khusus gitu kan. Wah, lebih ribet. Gue selama ada TikTok udah 4 bayi yang tiba-tiba meninggal hanya karena nggak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Itu ada ngaruh ke organ dalam tubuh atau hanya di luar tubuh saja? Aku kurang paham. Kalau kata dokter kan karena apa tuh ya air ketuban pecah terminum sama si bayi. Katanya gitu. Iya. Sekarang waktunya lahir ditunda 48 jam air ketuban pecah terminum sama si bayi. Tapi di kondisi anak-anak yang lain nggak seperti itu. Memang waktunya lahir anaknya udah kayak gitu. Jadi ambigu. Ambigu banget. Gitu. Tapi maaf nih kok organ dalam Koko sendiri dengan kulit kan tipis. Organ dalam lain juga organ dalamnya organ dalam itu aman. Tidak tipis juga kah dinding-dinding ini? Harusnya sih enggak. Enggak ya, harusnya tapi aman ya. Kalau alkohol gitu dan minuman lainnya ada toleran nggak? Aja nih dia ya nih. Gue penasaran. Dia spesialis pertanyaan-pertanyaan dajal ya. Iya emang. Gue kan spesialis dunia malam. Pertanyaan dajal. Iya. Alkohol aja. Gue spesialis dunia malam. Sorry aja nih. Tapi gue memang pernah nyoba sih. Dia di neraka asernya nih. Jadi kalau misalnya mau ngerasain neraka, trial dulu sama gue. Aduh. Kok suka party gak gue?
Memang gue di Medan handle salah satu klub juga. Kata gue juga. Tapi gue gak suka loh. Lu udah merah kayak gini, lu harus dikasihanin, terus lu harus branding lu harus yang bagus-bagus. Biar orang kasihan dapat donasi. Klub apa sih kok? Kalau boleh tahu kok. Hah? Klub apa sih di Medan? Kalau boleh tahu? Last Call. Oh ini Last Call. After drunk, Last Call. Last Call. Jadi kita bener-bener, aku seneng aja sih sama dunia kayak gitu. Tapi aku bukan peminum, walaupun aku ada minum kadang sama teman-teman gitu sih. Oh tapi aman tuh ya kok maksudnya dari kayak gitu. Aman. Cuman kalau gua ada minum, merah gua itu merah maron. Merah marun. Merahnya merah banget. Merah marun. Merah. Merah tua. Merah tua itu tahu ini kayak gini. Coba ceritain dong Pak, maksudnya pas minum-minum kayak gitu, alkohol segala macam itu lu pernah drunk banget terus ntar kan lu harus pakai lotion lagi. Pernah, dan itu kondisinya gatal. Oke. Gatal banget. Sekujur badan sama kaki pun gatal, semua gatal. Jadi kayak gerah lah, pokoknya pengen garuk terus sampai gua harus rebahan. Tapi aku rasa normal sih seperti orang-orang mau muntah apa segala macam gitu. Cuman gua hanya kondisinya panas, merah sama gatal itu aja. Terus lotionnya gimana kan? Maksudnya orang pada Gak masalah. Oh gak masalah. Gak masalah. Gitu. Oh iya gua mau tanya. Kalau misalnya zaman-zaman lu sekolah khusus atau sekolahnya sekolah biasa? Sekolah biasa, tapi disarankan sama si gurunya sekolah khusus yang lu gak usah gabung sama orang-orang lah gitu. Dan itu gurunya bilang gitu? Gurunya ngomong kayak gitu? Mengarahkan seperti itu? Iya. Dan lu ngadepinnya gimana petingginya. Itu mamaku yang hadapi. Mamaku bilang nggak bisa, anakku ini bukan anak yang berkebutuhan khusus. Iya, memang bener. sama dia Semua seperti sama, orang lain. Semua sama. Cuman terakhir entah gimana cara mereka negosiasi akhirnya masuk. Masuk juga? Teman-teman lu ngeliat lu gimana kok? Pasti aneh. Teman-teman TK ku mungkin fine-fine aja karena mungkin kita dari kecil udah lihat. Cuman yang gua gak seneng itu adalah teman yang gak sekelas sama waktu kita mulai SMP, SMA kan pasti ada adik kelas. Iya. Nah, orang-orang baru itulah yang waktu lihat kita itu kadang kurang ajar ya yang kadang suka. Gue paling gak suka kalau udah namanya pergantian kelas, paling gak suka. Lu pernah dapat pembulian gak sih? Pasti. Diapain kok? Paling parah? Paling parah? Dikatain hantu. Oh iya? Ya pasti, dikatain alien. Tadi apa tadi bilang gue? Patrick. Patrick. Ada aja gue. Ada aja gue. Parah lu bang! Parah lu! Parah banget gue ya. Hellboy. Tanduknya lu buka. Kata Meli lobet merah banget. Gak ada gue ngomong Jas dari hijau. Kalau misalnya bully secara fisik pernah nggak? Maksudnya kayak dipukul atau didorong gitu? Pernah lah. Gue dulu juga sering berantem sama temen-temen juga kok. Oh iya? Maksudnya pasti ada preman-premannya juga di sekolah gitu. Sekolah, ya. Tapi setuju gak sih kok lebih enak diomongin langsung daripada diomongin di belakang? Dengan kondisi aku lebih seneng omongin di belakang. Oh saat itu ya? Saat itu. Mendingan di belakang aja deh lu jangan. Jadi kalau lu ngomong di depan, mental lu belum sekuat sekarang ya? Benar. Benar. Gitu. Mental lu belum sekuat sekarang ya? Cuman sekarang mau baal banget mentalnya malah jadi seneng dibicarain di roasting. Digirang di roasting. Terus kan waktu ketika lu SMA itu kan juga ada teman-teman deket lah ya. Maksudnya karena di situ mereka juga maksudnya tetap support lu apa segala macam. Iya. Cuman tetap waktu itu masih ada gap. Mungkin karena dulu aku di kelas itu gak terlalu berprestasi. Dan setelah mulai dikenal aja baru kita temenan gitu. Yes. Tapi teman yang benar-benar dekat itu teman kuliah. Ya beberapa teman sekolah ada juga gitu. Nah, lu ketika waktu di sesi itu yang mental lu sebelum sekuat sekarang gitu kan, lu punya hal pikiran-pikiran negatif gak kayak anjing gua kayak gini segala macem, lu kepikiran kemana-mana mental lu down banget. Pasti. Nah, paling parah lu mikir mau ngapain? Bunuh diri? Gak usah jauh-jauh, gua kadang kalau mandi aja, kadang gua mandi harus 1 sampai 1,5 jam. Okay. Orang udah nungguin, orang masih tidur, gua udah harus prepare mandi. Pas dia jalan, gua baru selesai pakai lotion. Jadi kadang gua mikir, aduh, kayak berat kali gua, lu bisa mandi, gak mandi pun gak apa-apa, gua gak bisa gak mandi. Gua kalau gak mandi tuh bener-bener gerah banget. Jadi kadang mikir, kok beda kok Tuhan itu kayak pilih kasih gitu loh. Gua pengennya seperti mereka tapi gak bisa. Tapi gue yang take care lu semua itu, lu punya asisten rumah tangga khusus atau memang dulu ada langsung ibu atau gimana? Dulu gue ada ART yang khusus, dia jagain gue.
Dari gua kecil sampai umur ya sekitar SD kelas 6 gitu. Jadi dia yang tahu kondisi. Malah cuman sampai lebih dekat sama ART ya kadang-kadang nih. Bisa jadi waktu itu. Karena Tapi sampai hari ini orang tua lah yang jadi support. Yes. Terus tapi gue penasaran nih kok, ini gue penasaran juga nih Mal. Ini literally berarti semua kulit dong? Semua. Sak dalam-dalamnya, aku udah tahu. Kita sih tahu. Kamu penasaran nggak tahu kan gue kan? Saya pakai sabun putih, hitam punya saya. Kok nggak perlu pakai sabun pemutih? Masih punyanya merah kan? Dia kok yang nitip pertanyaan kok. Gue pakai Shinzui, kagak punya putih. Tapi kalau masalah status kok, kalau ini single atau memang sedang menjalin relationship atau kalau enggak, single. Pernah kepikiran nggak kalau untuk menjalani kehidupan yang lebih serius lagi bersama pasangan? Pasti pernah. Dulu ada mantan-mantan juga ada, cuman aku sekarang lebih prefer single dulu. Gitu. Lu punya beberapa mantan yang paling sakit saat putus di posisi apa kok? Aku nggak tahu ya, mungkin karena aku tipe orang yang lumayan keras ya. Kalau udah putus ya putus gitu aku rasa. Nggak ada istilah balikan? Nggak ada. Udah mantan ya mantan. Yes, good. Nggak ada lagi. Keren. Pernah ditolak nggak tapi pas ngedeketin cewek? Pasti. Pasti? Pasti pernah. Gimana? Itu waktu zaman SMA. Cuman itulah kadang membuat kita jadi gak berani maju gitu loh. Cuman aku itu kadang lebih care dengan orang yang duluan care ke aku. Karena pasti aku dengan keadaanku seperti ini aku gak pede dong deketin orang. Tapi kalau orangnya bisa terima, bisa care, bisa ngobrol sama aku rasa kayaknya oke sih, cocok gitu. Tapi ini kita nih obrolan antar kita aja ya. Jangan anggaplah orang-orang ini lah. Anggap aja gak ada nih hantu. Pesan Vicky Imam, barbar bebas. Bebas. Kita mah mau nanya juga bingung kan nggak mungkin kita nanya di perang. Nggak mungkin kita nanya. Tapi gimana kok? Pernah nggak? Enggak, belum. Paling just kissing. Oh, oke. Alasannya apa kok? Apa Koko yang membatasi diri Koko? Karena aku sangat menghargai hubungan itu. Keren. Susah loh cari laki-laki kayak gitu. Kayak gua banget, sumpah kayak gua banget. Biasanya kalau laki-laki kayak gua banget, parah. Laki-laki ada gua gitu. Lu tahu bacot. 30 tahun gua perjaka, bro. Di umur berapa tuh kok? First kiss kok? Gimana? First kiss di umur berapa? Persisnya gimana? Ciuman pertamanya kapan kok? First kiss. Paling mah waktu kuliah. Kuliah. Bad boy kuliahnya. Karena gini, menurut aku kalau kita udah ngelakuin, apalagi kita cowok pasti bosan, pasti ada jarak. Jadi aku lebih prefer ketika udah nikah baru. Keren. Harus cari cowok kayak gini, Mel. Jangan dirusak ya. Tapi kan ini kuliah udah kenal mabok, udah kiss mah udah wajar. Biasa, cuma yang hebat bisa nahan begininya di saat habis mabok, itu yang susah. Enggak, gue tapi lebih kepo sebenarnya masalah bisnis sih kok. Maksud gue gini, gue penasarannya kayak lu arsitek. Nah, lu juga berarti ngebangun. Berarti lu semua yang perusahaan itu kontrak lu semua tuh yang ngarahin apa main headnya itu aku. Jadi masing-masingnya ini per divisinya udah ada timnya masing-masing. Paling besar proyek apa tuh? Komplek, rumah sakit. Aku lebih ke residensial sama open space. Open space. Cuman kan maksudnya gini, berarti kan kok kan di lapangan itu kan panas banget kok. Iya, jadi aku kondisinya itu pinter-pinter 5 menit gua di luar. Gua paling gak suka itu kalau yang bangunannya dari nol, berarti kan kena matahari. Nah, itu gua harus benar-benar jaga. Gua harus benar-benar jaga maksimal 2 menit di luar. Habis itu harus cari tempat teduh. Kalau enggak, wah parah, besoknya gua pasti sakit. Sakitnya sakit apa kok? Demam. Langsung demam. Dan itu melepuh bernanah semua. Bernanah. Gitu. Nih kalau boleh tahu nih kok, dari kan kita di showbiz nih ya sekarang ya. Showbiz sama bisnis Koko lebih untung mana? Tetap bisnis aku sendiri. Ya? Oh iyalah. Berapa tuh kok kira-kira kalau boleh tahu lah? Kiranya. 2 digit kok, 2 digit. Sekiranya. Nggak mungkin 1 digit dong. Udah main, udah utamanya. Sebenarnya gini, bisnis kita itu ada yang tiap bulan itu memang udah kisarannya seperti itu. Kalau dikonstruksi kan kita per 3 bulan, per 4 bulan baru nampak hasilnya. Jadi kalau dipukul rata itu hampir sama juga sebenarnya. Yang tadinya lebih capek karena setiap bulan kamu harus fokus sama yang per 4 bulan. Per 4 bulan turunnya sekali banyak gitu. Berapa digit kira-kira? 2 digit ada ya? 3 lah, kontraktor lo arsitek gila lo. 3 digit jelas. Ada kok, 3.
Aku rasa 2 sih. 2. Karena jujur aku tandanya hampir 3 kalau aku rasa. 2-nya hampir 3. Enggak, tapi aku gini loh. Aku buat bisnis itu aku gak prefer. Aku benar-benar bukan orang yang bukan hanya ngomong ya. Aku bukan lihat keuangan. Aku bukan lihat dari uang tapi servisnya yang aku kasih. Jadi kadang di dunia branding aku juga seringnya udahlah bantuin aja gitu. Jadi gak selalu ngomong-ngomong tentang uang. Nggak masang tarif dulu kalau sama teman apalagi biasanya gitu. Tapi kok jujur temen gue tolak. Kenapa? Karena kalau yang namanya teman, saudara itu pasti lebih ribet. Oh, iya. Jadi daripada nanti gak enakan ya udah mending cari yang lain deh. Faktor gak enakan kan sama saudara atau sendiri sama temen kan. Benar, makanya kalau bisa jangan habis sama keluarga. Benar nggak? Iya, benar. Berarti kalau misalkan memang panas lu harus pakai kacamata terus tuh? Karena silau. Jadi tetap wajib pakai kacamata. Oh, kalau misalkan kayak siang hari gak pakai kacamata dilepas itu gak masalah? Gak bisa. Oh, gak bisa ya? Dulu bisa, tapi entah kenapa aku selalu memanjakan pakai kacamata hitam. Jadi udah terlanjur nyaman, ya udah sinar dikit. Perih banget, perih sampai keluar air mata gitu. Oh iya kok, itu kan dulu kan waktu zaman-zaman sekolah kan kebetulan swasta ya. Itu kan ada pelajaran olahraga tuh. Olahraga kan pasti ada ekskul kayak basket, sepak bola dan lain-lainnya. Atau kadang ada pelajaran yang harus di lapangan. Nah itu gimana? Koko ikutin atau mungkin Koko ngambil jalur e-sport? E-sport. Gak ada e-sport aja lah. Kalau mama selalu bilang ke gurunya, jadikan dia seperti anak-anak biasa. Wih. Tapi gurunya ini nggak tega. Nggak tega. Udah mereka putar 1 kali kan, lu tunggu aja di sini. Atau mereka putar 2 kali, lu putar setengah gitu. Tapi aku tetap bilang aku mau ikut mereka. Aku tetap bilang sama guru, lu gak usah aku coba lah. Nanti aku gak bisa, aku baru mundur. Tapi kita bahas lagi ke indigonya nih, karena kan indigo itu kan sesuatu yang sebuah gift ya. Sebuah kelebihan kalau buat kita kok. Kalau buat kita kelebihan, Koko sendiri sih merasa biasa aja karena memang udah makanan sehari-hari kan. Koko kita melihat indigo ini, kalau dari sisi pesugihan, kan ada orang zaman sekarang kaya tiba-tiba nih kok. Tapi aku percaya gini loh, kalau kita kaya dari hal yang gituan, itu efeknya ke anak-anak kita, anak cucu kita. Jadi diambil rezekinya anak cucu kita, dan itu biasanya aku selalu pikirkan itu ada 7 keturunan mereka. Maksudnya kayak tumbal gitu kok? Atau gimana? Aku nggak ngerti tumbal atau enggak, tapi rezeki si anaknya ini diturunkan ke orang tuanya yang tadi yang dia pesugihan. Jadi anak-anak cucu susah disedot. Iya, nanti anak cucunya yang susah. Gitu. Tapi ada hal pesugihan kayak gitu? Ada, memang ada. Koko pernah lihat bukti nyatanya nggak apa suatu Koko main ke rumah orang, wah nih orang pesugihan nih. Ada sih, maksudnya kayak nggak pesugihan juga, maksudnya kayak apa udah pesugihan nih, saking gitu sih. Mata saya, tutut, gendong tuyul nih. Tuyulnya metik lagi. Tuyul metik, gimana tuh tuyul metik? Lebih mudah dikendalikan. Pakai remote, tuyulnya pakai remote anjir. Tapi memang ada sih, ada yang seperti itu, tapi aku nggak mau ngomongin. Biasanya aku ketemu orangnya pun pura-pura gak tahu aja. Padahal tahu. Tapi sama-sama tahu, aku sama si ininya tahu. Gini. Ciri-cirinya apa sih kok? Bukan ciri-ciri orangnya, maksudnya ciri-ciri orang yang memiliki pesugihan. Biasanya itu lebih, ya dia lebih tertutup. Oh, malah dia lebih tertutup, gak berani open terlalu banyak, dan aku rasa di beberapa hal dia, pokoknya agak inilah. Diikutin sama jinnya gak kok? Diikutin sama... Mereka udah ada rumahnya masing-masing. Oke. Nah kan kalau misalkan kayak arsitek gini gak kok ya, kontraktor segala macam itu kan persaingan banyak dong. Ada nggak yang pesugihan gitu? Nanam pala, katanya ada yang nanam pala kebo. Iya, terus bahkan katanya ada yang tumbalnya kulinya nih. Iya, terus ngelempar tanah kubur. Itu kok yang tiba-tiba masuk semen gitu, pengaduk semen itu azab itu. Iya, gitu. Azab pengaduk semen. Aku sampai hari ini belum sih. Apa tidak menggunakan hal itu? Katanya pakai tumbal nih, kuli matinya ya tuh. Enggak. Gitu. Cuman kita ada handle beberapa bisnis, kadang ada yang seperti itu. Cuman aku selalu bilang, lu kalau dapat seperti itu, dilempar tanah inilah apa itu, lu jangan ngambil. Lu cukup berdoa, habis itu lu suruh anggota lu sapu. Udah selesai, sapu keluar. Tapi bener gak sih kok kira-kira kalau misalnya dia mengorbankan anaknya untuk persugihan, anaknya itu fisiknya ibarat katanya ada yang, ibarat katanya. Aku pernah dengar juga kalau misalnya ada persugihan anaknya jadi bisu. Kayak gitu-gitu, itu benar gak sih? Tapi gak bisa dibilang sih. Karena anak-anak yang punya kekurangan kayak gitu, itu biasanya pasti keluarganya bagus. Biasanya seperti itu, aku nggak ngerti juga. Support ya biasanya keluarganya ya. Kira-kira Blackpink pakai pesugihan gak sih? Pakai susu kali bisa ya? Berarti Koko sekarang udah 30 nih perjalanan. Nah, 30. Pencapaian terbesar apa nih Kok? Dari showbiz sama bisnis? Ketika gue bisa jadi impact buat orang lain. Aku rasa yang kenceng dong. Jangan ragu nih tepuk tangan.
Aku rasa karena kenapa? Karena orang pertama kali lihat lo itu udah serba kekurangan istilahnya gitu. Terus lo itu udah ada gap lah. Tapi kalau lo bisa jadi impact buat orang lain, mereka lebih bakal menghargai. Lebih luar biasa lah kayak gitu. Rencananya ada apa nih kok untuk tahun ini kok? Mau showbiznya terus digas atau bisnisnya dikembangkan? Kalau jujur aku nggak terlalu fokus ke entertain sih sebenarnya. Aku lebih fokus ke dunianya aku sendiri, yang kerjaan bisnis aku sendiri. Karena aku jujur gak bisa ngukur yang entertain ini. Oke. Kan ada punya orang, gue udah ini, gue harus buat ini, kan ada konsepnya. Kalau gue nggak ngerti, jadi let it flow aja. Gitu. Tapi bagus sih kan, Koko ini sendiri memang ngambil entertain untuk membuat orang lain menjadi pelajaran, dan membuat orang inian. Tujuannya itu sebenarnya. Tapi gue tadi ngomong masalah bulu, berarti rambut pun nggak ada itu kayak? Nggak ada. Sama sekali semua ya? Dulu ada, dulu waktu kecil ada. Sekarang nggak ada? Dipangkas sama papa. Oh oke. Sekarang nggak ada berarti kok? Nggak ada. Bisa kali lihat kok dikit kok. Ini rambutnya. Nggak ada. Iya benar. Kalau alis atau ada nggak sih? Alis dan bulu mata katanya ada, cuman katanya sih, cuman aku nggak pernah. Dia kayak gini. Dikit iya, ada dikit halus gitu. Dan halus banget gitu. Sulam alis itu menumbuhkan luka nggak? Misalnya sulam alis kan dari teknologi kecantikan zaman sekarang kan keren ya. Aku jujur pengen nyoba waktu itu, cuman aku mikir-mikir kayaknya enggak lah nanti. Takutnya menimbulkan luka sih. Iya pasti luka lah kan. Luka sih luka, tapi kan lukaku ini kan luka hari ini besoknya udah sembuh. Oh berarti dengan kondisi seperti ini untuk penyembuhan luka lebih cepat ya? Cepet banget. Jadi kalau misalnya hari ini kecelakaan tuh misalnya ya. Aku pernah tuh jatuh dari motor seminggu aja, itu gak ada bekas lagi sama sekali. Padahal bekas. Sini berdarah. Regenerasi kulitnya cepet. Cepet ya. Kebal. Kebal enggak juga. Kebal sakit tetap sakit. Maksud gua, recovery-nya sakit tetap sakit, ya gak kebal. Kebal kulit. Ada. Oh iya kok, mau nanya nih tanggapan Koko tentang ini nih. Salah satu artikel, viral Babinsa tangkap remaja bawa celurit panjang di Taman Mini. Menurut Koko gimana sih ini? Aku nggak ngerti sama anak muda zaman sekarang sih jujur. Cuman lebih ke didikan orang tua mungkin. Dari rumahnya ya? Iya, dari orang rumahnya yang terlalu nggak open atau apa. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu itu karena orang-orang punya sakit hati atau misalnya gap sama orang rumahnya. Iya, itu benar. Biasanya pasti seperti itu. Dan melampiaskannya ke situ ya? Iya. Makanya aku bilang, aku bersyukur sama orang tuaku itu, kita itu deket banget. Sampai hari ini itu deket banget kita. Gua, adik-adik gua sama papa mama itu deket banget. Jadi pulang biasanya malam ya, kita bisa sharing. Tadi bahas apa? Tadi kayak gini-gini. Sampai hari ini. Ditemuin sih itu. Emang Koko tuh berapa bersaudara kok? Gua 3, gua paling gede, 2 cewek adik. Oh 2 cewek. Itu umurnya jauh tuh? Kita beda 3, 6, 9. 3, 6, 9. Wah 27 tuh. Yang adik-adiknya Koko yang lain nih cewek ya dulu ya? Iya. Adakah kebutuhan khusus juga, kelainan juga kah? Enggak. Malah mereka bagus banget. Bagus banget. Bisa bilang cantik lah istilahnya. Oh iya, Cindo. Bayang Cindo. Medan lagi. Wah, cantik banget. Nah, Cak lo kepikirkan itu dulu. Nah, cara orang tua Koko nih, sama Koko sama adik-adik itu sama perlakuan ada yang beda nggak kok? Enggak, semua disamaan. Gua tuh pernah ya berantem sama adik gua kan. Papa mama nggak ada bela-belainnya. Kalau Koko salah, salah. Iya, salah. Gua pernah juga dilibas gara-gara gak mau sekolah. Ngelawan orang tua, dipukul pakai tali pinggang pernah. Tapi emang harusnya sebagai orang tua sih harus kayak gitu sih kalau menurut gue. Jangan terlalu mengkhususkan suatu anak karena pasti akan ada kecemburuan sama anak yang lainnya. Iya benar. Dan biasa tipe orang tua gue itu, lu hari ini kena marah, besoknya itu gue peluk lu. Gue peluk lu, gue kasih tahu kenapa semalam gue marah, kenapa gue semalam libas lu. Gitu. Sambil begini. Sambil begitu tuh kebayang tuh. Kita lagi sesek. Gitu ya. Oke, kita masuk di segmen selanjutnya, ada namanya SKJ. Kasih tantangan dulu deh, challenge dulu ya? Challenge dulu. 4 kan? Oh 1 aja? Satu aja, yang tadi Meli. Thank you. Oke. Sip. Coba. Ini punya gua. Ya, Koko duluan. Aduh, apa nih? Wah, balak. Punya trauma. Trauma. Langsung jawab nih. Langsung jawab. Iya, apa pertanyaannya kok di situ kok? Pertanyaannya apa? Punya trauma yang sampai saat ini membekas. Apa? Kalau trauma apa ya?
Kalau dibilang trauma ada membekas, aku rasa aku tipe orang yang kalau lu udah salah ya udah gue udah lupain. Kalau misalnya gue ada takut apa, gue udah lupain juga. Karena menurut aku gini, kalau gak ada masa itu gak ada gue hari ini. Oke. Itu. Iya. Benar. Benar. Itu sih. Sesuatu terjadi karena ada satu maksud. Iya. Gitu. Gue ya. Ada gak sih omongan orang yang bikin kamu sakit hati banget sampai ngerubah diri kamu? Sampai ngerubah lu kok? Ini gua juga. Iya. Berarti ini semua untuk aku dong. Iya. Dasarnya bodoh kok. Iya. Formalitas aja. Iya, itu formalitas aja. Apa tadi? Ada nggak omongan orang sakit hati yang bikin lu sakit hati sampai ngerubah diri lu Sama, gue banget? jadi deg-degan ini. Yang sampai hari ini gue sakit hati karena omongan orang itu ada dulu tetangga. Ini anak mau jadi apa sih nanti kalau udah gede? Sombong. Lu nggak tahu nih anak bisa bikin gedung. Kau tengok ini sekarang dia jadi apa ya? Lu nggak tahu dia bocah bisa bikin gedung. Tapi itu yang gue paling ingat. Gue paling ingat kayak ya nggak bisa disalahkan juga. Mungkin dia optimis dengan apa yang dia bilang. Tapi dia masih begitu, masih hidup gak sama saat ini? Masih. Wah, gue rubuhin rumahnya pakai bulldozer. Kalau gue jadi lu, gue rubuhin rumahnya pakai bulldozer. Sekarang anaknya jadi apa kok? Nggak ada. Mampus. Tapi memang seperti itu sih. Ketika kita disakitin sama orang, lu gak usah membalas. Tuhan yang ngelihat. Nice. Nih, cerita pernah dihianatin nggak? Oh, cerita pengkhianatan yang pernah kau alami. Ya, mau pasangan atau temen atau rekan kerja? Pengkhianatan kayaknya enggak. Orang-orang yang dekat sama gue tuh menurut koko dibohongin aja sekali dua kali wajar lah. wajar. Malah kayaknya gue yang berkhianat sama mereka. sama mantan. Nih pertanyaan dari gue ya. Ceritanya satu hari yang gak akan pernah kamu lupain sepanjang hidup. Ketika gue bisa bawa orang tua itu traveling bareng. Kemana waktu itu? Waktu itu masih simpel ke Bali aja waktu itu. Itu yang paling gue ingat. Happy banget ya. Bisa bawa. Intinya ngebahagiain orang tua lah iya. ya. Ke La Favela gue. Ke La Favela. Ada lu. Ya kan nggak tahu kali aja mau clubbing kan orang tuanya. Tapi mama gue itu fine-fine aja sih. Mama gue itu tipe fine-fine yang kayak dia percaya anak gue itu gak minum, ya udah. Lu mau kemana, yang penting kalau yang gak bagus lu gak usah ikut. Ya selalu gitu sih. Bagus sih. Tapi nih kok kita di sini cuma mau minta kesediaan Koko untuk memberikan quotes. Apapun itu baik berupa paragraf, baik berupa kata-kata singkat, kira-kira apakah yang bisa menginspirasi orang-orang. Quotes. Baik singkat, bisa 3 halaman, gak apa-apa. 1 garis juga gak apa-apa. 1 garis. Aku sedang menuliskan quotesnya yang kira-kira apa bisa menjadi inspirasi. Benar. Wih, Belum. Tiba-tiba pengen applause aja lu. Nih, gue selalu bilang ke orang-orang itu ini. Boleh di. Ini dia quotes dari Koko Merah sudah selesai. Ya. Jangan pernah menilai seseorang dari covernya. Karena kamu belum tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk dia. Super. Super sekali. Tulis namanya kok boleh nggak? Oh iya. Koko Merah, terus namanya Koko Merah. Tanda tangan kok. Wih. Oke, sebelum kita closing ada SKJ seperti biasa nih. Ada subscriber kasih jatah. Ada pertanyaan dari Melani Amalia. Kalau suatu bisnis tidak berjalan lancar, gimana biar nggak ada rasa nyerah kok? Gue selalu punya prinsip ketika lu ada usaha pasti ada hasil. Jadi bisnis gue juga gak lancar-lancar banget. Jadi kadang up down, cuman gue mikir ya udah tetap jalani aja. Yang penting ada usaha kok ya. Iya. Di mana ada usaha di situ ada hasil. Nice. Selanjutnya. Nice. Yang kedua ada siapa itu? Aldi Anandar. Apa yang membuat Koko bisa sekuat sekarang? Yang bisa buat aku kuat sampai sekarang ya itu kata-kata orang-orang inilah. Yang sering mereka mojokin, sering mereka rendahin, itu yang buat gue kuat sampai hari ini. Berarti intinya itu semua dijadiin motivasi? Iya, karena kadang orang seperti kita itu memang butuh untuk dihujat. Biar bisa jadi manusia yang lebih kuat. Wow, mantap. Ada lagi selanjutnya 3, Dwi Wanda SG, Koko Merah. Gimana sih caranya biar kita tetap semangat terus?
abaikan semua yang buat kamu sakit hati. Negatif thinking, abaikan aja. Semua yang hal-hal negatif diabaikan saja ya. Jadi selalu berpikir positif kali kok ya? Iya. Kuncinya itu kali kok ya. Oke, keren deh semua quotes-quotesnya, tepuk tangan. Mungkin begitu aja konten kali ini dari Kosan Vicky Mau. Yes, betul sekali. Kita bisa banyak sekali mengambil pelajaran dari Koko Merah, jangan gampang baper. Iya, karena cuma baper tidak bisa menghasilkan cuan ya. Ini Koko nih anti baper, anti galau, bisa menghasilkan cuan dari bisnisnya, dari entertainnya, dari kayak gitu. Buat kalian nih, buat yang mau request siapa lagi bintang tamunya, narasumber, Koko nih ada di sini karena narasumber nih kok ada minta diundang sama Koko nih. Kalian boleh tulisin di kolom komen siapa yang mau didatangkan lagi sama kita di Kosan Vicky Mau. Pokoknya saksikan terus Kosan Vicky Mau.